Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Maulana Nur Sobri, di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan like, share, subscribe-nya, setelah meninggalkan komen juga di konten-konten sebelumnya, di konten video sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan semoga senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Serta tak juga lupa kepada teman-teman yang juga belum men-subscribe-nya, jangan lupa untuk like, share, subscribe juga serta nyalakan loncengnya di channel YouTube Maulana Nur Sobri ini ya. Dan saya doakan mudah-mudahan Anda juga mendapatkan berkah yang melimpah ruah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Dan juga untuk memfollow juga di podcast ya, seperti di Spotify juga ada tuh, seperti di Spotify. Silakan di follow, saya juga ada di podcast juga di sana. Oke, guys, langsung saja di kesempatan kali ini di sesi bincang saham. Kalau sebelumnya kita berada di sesi saham pilihan, tapi kali ini kita di sesi bincang saham. Kita akan mengupas sebuah saham sini ya. Sini analisa saham. Kebetulan yang kita akan analisa sahamnya adalah saham SCMA ya. Mulai dari tanggal 18 sampai 26 Oktober 2021 estimasinya gitu. Konten ini saya buat video ini di tanggal 16 Oktober 2021 ya guys. Dan pastinya adalah disclaimer on. Oke. Yang pasti begini guys. Kalau di konten sebelumnya kan itu saham pilihan kan hanya berfokus pada teknikal saja ya. Tapi kalau untuk bincang saham ini kita akan mengulas baik dari sisi rasio fundamentalnya, lalu juga dari sisi teknikalnya pastinya ya kan, dan juga dari sisi newsnya gitu. Nanti kita akan menggunakan beberapa platform ya, seperti investing.com, RTI Business versi smartphone-nya, dan juga kita akan menggunakan desktop untuk menganalisis secara teknikalnya. Oke, langsung saja di sini sudah saya rangkum ya untuk sesi bincang saham, analisa saham SCMA. Oke guys, seperti kita akan coba review sebentar ya, sebentar saja dikit kita mereview mengenai saham SCMA ini ya guys. Oke, di sini pada hari Jumat kemarin, tepatnya pada tanggal 15 Oktober kemarin, saham SCMA ini ditutup di level harga 1930. Menguat ya, sebenarnya dia menguat sekitar 45 poin atau secara presentasinya itu di kisaran plus 2,39% gitu ya kan. Jadi saham ini menguat karena penutupan sebelumnya kan dia di level harga 1885 tuh atau 1885. Dan memang sejak pembukaan dia sudah berada di zona hijau ya di sini ya. Dia dibuka di level harga 1900 gitu. Sempat menyentuh level harga tertingginya yaitu di level harga 2050 gitu ya kan. Dan mulai dari sisi 1 sampai sisi 2 dia berada di zona hijau ya guys di sini. Dan untuk range hariannya sempat terkoreksi ya saham ini di level harga terendahnya, tapi masih di zona hijau yaitu di level harga 1895 dan range-nya itu sampai 2050. Itu untuk range pergerakan harga saham SCMA kemarin gitu ya kan, dengan rata-rata harga yang diperdagangkan tuh sekitar 1964,30 rupiah per lembarnya. Dengan PER atau price earning ratio-nya saham ini memiliki PER senilai 19,61 kali dengan market kapitalisasi sekitar 28,52 triliun. Wow, sangat tinggi sekali. Dan di sini saya teman-teman lihat sendiri ya, di sini ada price diary ya di sini. Di bulan Oktober ini memang cukup variatif sebenarnya, tapi dominannya sih kalau sepintas kita lihat nih dominannya dia di zona hijau ya, meskipun sebenarnya sih nggak beda tipis, cukup variatif lah. Jadi selama 2 hari terakhir di tanggal 14, 15 itu dia berada di zona hijau, dan awal pekan kemarin dari tanggal 11 sampai tanggal 13 dia berada di zona merah. Dan berdasarkan range-nya ya secara 11 harian saham ini cukup menarik karena dia plus 515 poin atau 26%, tapi secara untuk 12 harian ratanya dia minus 745 poin atau minus 36,14%. Tapi kalau dikumulatifkan memang
untuk 30 hari terakhir lah ya, dia masih minus 230 poin atau secara persentase dia minus 10,14% guys gitu. Dan untuk performa hariannya ya, untuk hari ini, untuk hari kemarin lah ya, hari yang kemarin dia ditutup di level harga 1930 sih, itu kan plus 2,39% tuh ya di zona hijau. Secara mingguan masih di zona merah yaitu minus 6,76%. Dan secara bulanan juga dia masih minus 10,23%, secara triwulanan juga masih minus 7,21%. Tapi secara dan untuk year to date-nya juga dia masih minus 15,72%. Dan tapi untuk tahunannya di sini dia plus 64,96% gitu untuk performance harganya selama setahun terakhir. Seperti itu guys. Dan juga sih bisa teman-teman lihat sendiri ya, di sini bisa kita perhatikan asing cenderung net buy di saham ini ya di seluruh pasar, dan itu semua di pasar reguler ya. Itu asing mencatatkan net pembelian sekitar 10,76 bio gitu. Cukup tinggi sebenarnya. Meskipun memang kalau kita melihat di sini ada bagan di sini ya, ada volume, turnover dan frekuensi juga dominannya masih dominan domestik dengan kecenderungan domestik itu adalah net sale gitu. Ya kan, kecenderungannya domestik itu net sale gitu. Sedangkan kalau asingnya sini rata-rata sih kisaran 11 sampai 15%-an, 15%-an lah. Baik volume, turnovernya ya, itu berada di kisaran 15%-an gitu net buy-nya. Dan secara frekuensi memang asing hanya sekitar 11,89% ya kan. Tapi ini tidak mengurangi ketertarikan kita gitu. Karena saham ini kan asing ini melakukan pembelian di saham ini gitu, senilai 10,76 bio gitu. Ini cukup tinggi. Oke, itu. Dan kita akan lihat sini sentimen beritanya di sini ya guys. Sini sebenarnya sih tanggal 14 kemarin ya, hari Jumat ini kan mungkin ada sedikit RUPS luar biasa. Ini ada perubahan, bukan perubahan sih, mereka seperti ini melakukan buyback saham di sini ya. Sini bisa teman-teman lihat ya, nanti di mana di RTI itu kalau mereka tuh ada pembelian saham kembali atau buyback saham gitu. Jadi mungkin itu sentimennya yang menyebabkan saham ini akhirnya menguat gitu. Oke. Dan sini saya menggunakan RSB Trade di sini ya kan. Kalau tadi kita menggunakan RTI Bisnis, sekarang kita beralih ke RSB Trade ya. Atau RHB Trade sini. Sini kita lihat ada rasio fundamental, ada BV dan macam-macam. Sini ada EPS juga, PER, BVS, DER, ROA dan ROE MPM. Kita akan fokuskan di beberapa rasio aja ya. Sini ada PER, price earning rasionya. Ini saham ini sama dengan di RTI 19,61 kali. PBV-nya ini di 7,08, ROE-nya 36,09%, ROA-nya 20,99%. Kita akan fokuskan pada tiga ini aja ya. ROE, PBVS dan PER-nya. PER-nya ini memang di atas 12 ya. Kan kita range-nya kan paling enggak kan 2 sampai 12, 15 lah, 15%, 13 sampai 15%. 13 sampai 15 kali gitu. Range dari PER-nya itu 2 sampai 13 kali. Boleh sampai 15 kali nggak masalah. Nah, tapi ini kan sudah di atas 19,61 kali kan dari PER CSIMA. Memang sudah tergolong mahal secara price earning ratio, dan itu juga dikonfirmasi kalau kita lihat di PBVS-nya ya, price book value-nya di sini ini sudah di atas 7 kali, 7,08 kali. Karena PBV itu idealnya tuh jangan sampai dia di atas 2 gitu. Kalau udah di atas 2 itu udah over value, sudah tergolong mahal. Tapi ROE-nya juga ini sangat menarik, dia return on equity-nya cukup tinggi, 36,09%. Nah, lalu kalau kondisi kayak gini bagaimana? Ya udah, tinggal kita nanti mengkonfirmasi apakah rasio emiten ini lebih tinggi dari rasio industrinya. Selama rasio emiten itu masih lebih rendah daripada rasio emitennya, selama rasio emiten ini masih lebih rendah daripada rasio industrinya, maka saham ini masih boleh kita lirik gitu atau kita perhatikan. Oke, kita akan coba di sini buktikan. Oke, di sini ada, saya sudah menggunakan investing.com ya. Jadi saya tadi menggunakan platform RHB untuk melihat rasionya yang versi smartphone ya. Di situ saya menggunakan itu untuk membandingkan dulu antara rasio perusahaan atau emiten tadi dengan rasio industri. Ini rasio perusahaan, ini rasio industri. Tapi yang kita gunakan adalah rasio industrinya. Sedangkan untuk yang rasio perusahaan yang ada di Vesek ini kita nggak pakai ini karena ini nggak update gitu. Kita lebih cenderung yang update hariannya ya. Secara update-nya itu kita lihatnya di RHB Tersmart versi smartphone-nya tadi. Oke guys. Nah di sini
Ini pairnya 19,61, BBVS-nya 7, ROE 36. Oke, kita coba bandingkan. Ini 19,87, artinya masih di bawah rasio pair dari industrinya gitu. Karena rasio industri pair untuk SCMA ini kan 19,87 kali, lebih tinggi, sedangkan SCMA-nya tadi kan 16,61 kali untuk pairnya gitu. Jadi ya memang tipis sekali, tapi itu yang menyebabkan saham ini juga volatile gitu, artinya pergerakannya menarik. Nah, nanti kita akan buktikan nanti dalam perjalanannya apakah saham ini nanti akan menguatnya itu sangat lincah gitu, tergolong lincah gitu. Hanya saja kita harus waspada. Kenapa? Karena jika terjadi koreksi bukan tidak mungkin nanti saham ini juga ya bisa dikategorikan, kalau terjadi koreksi nanti akan dalam penurunannya. Tapi kita cukup membatasi resiko dengan range nanti yang akan kita kombinasikan dengan teknikal nanti yang ada di RSB yang akan kita lakukan sebentar lagi. Oke. Di sini ada 19,87 kali, oke, untuk pairnya. Lalu kita lihat PBV-nya sebentar. Kita lihat ROE-nya dulu ya. Sini ROE 23,18%. Ini lebih tinggi dibandingkan si rasio dari SCMA itu sendiri gitu. Karena apa? SCMA-nya sendiri itu hanya 36%-an guys gitu. Jadi emang ini di atasnya, artinya SCMA ini ROE tinggi itu menunjukkan bahwasanya ini saham ini untuk industrinya itu bisa kita anggap sebagai market leader gitu, karena dia lebih tinggi gitu. Jadi bisa return pengembalian equity-nya itu lebih tertinggi lah, bukan tertinggi ya, tapi bisa dikategorikan tergolong tinggi untuk industrinya di sektornya gitu. Sehingga itulah bisa kita asumsikan kalau ini sebagai market leader secara rasionya, ya kan, rasio ROE-nya gitu. Ya kan, nah di sini bisa teman-teman perhatikan ya ROE-nya di sini ya, ROA-nya ini 16,62. Oke, ini 20 sama. Jadi ini menarik sekali saham ini gitu, karena dia di atas ini ya, di atas ROE dan ROA-nya itu di atas dari ROE dan ROA rasio industrinya. Ini menarik. Hanya memang untuk pairnya ini juga masih menarik saham ini. Kalau saya sepintas di sini kita baca, ini masih menarik. Oke, kita akan coba buktikan secara teknikal. Kita menggunakan RSB Smart ya, versi desktopnya di sini. Nah, tidak terlalu ada perubahan ya guys dari analisa yang sempat kita lakukan kemarin ya. Saya juga sempat bikin konten ini. Oke, sekarang CCI seperti ini ya. CCI ini kan sebentar akan saya gunakan ini sebentar. Saya akan coba tambahkan ini sebentar supaya lebih ini lagi. Nah, kita akan menghidupkan price line-nya supaya kita nggak perlu tarik garis lurus lagi di sini. Jadi kita tinggal nyocokin aja di sini. Ini minus 2, saya perbesar. Oke, nah di sini ya. Ini kan dia kan harus 0 sampai 100 tuh baru kita kategorikan ini saham ini menarik atau trennya tuh bullish menguat lah gitu. Tapi ini kan di bawah 0 nih. Dia berada di level area sekitar minus 24. Nah, ini memang saham ini kemarin kan sempat dia itu terkoreksi ya kan, sempat turun. Nah, ini berarti kalau misalnya garis CCI ini udah nggak ke atas ya, mengarah ke atas di area minus 100 sampai 0, itu artinya dia tuh rebound gitu. Saham ini rebound sekarang, berada di fase rebound. Kalau dia sempat menguat ke 2050 itu kemarin saya sempat ngecek dia di atas 0 sudah CCI-nya. Nah, tinggal kita nanti saksikan semisal pasar mendukung di minggu besok ini ya sampai tanggal 20 sekian tadi, maka bukan tidak mungkin saham ini akan menguat gitu dan sisanya berada di area 0. Jadi teman-teman besok cukup perhatikan minggu depan saham ini apakah sudah berada di area 0 sampai 100. Kalau udah masuk ke area 0, saham ini berarti itu menarik untuk kita koleksi. Jangan lupa disclaimer on ya. Oke. Juga ada MACD sini juga mengkonfirmasi. Ini kalau kita perhatikan MACD juga udah sideways ya, sideways artinya sudah konsolidasi. Mudah-mudahan nanti di minggu depan ini, di minggu besok ini mudah-mudahan akan membentuk pola sideways to up ya di sini ya, dan semoga nanti akan terjadi golden cross meskipun yang periode sebelumnya ini dia gagal membentuk pola golden cross ya kan. Tapi setidaknya mudah-mudahan di pekan ini atau paling enggak dua minggu lagi ya, akhir minggu bulan Oktober ini ada peluang dia untuk membentuk golden cross. Oke. Kita perlu mencermati saham ini. Untuk stokastik dengan parameter 1413 ya kan. Di sini juga masih di bawah area overbought ya. Jadi masih ideal dengan pola juga masih ada tinjuran untuk menguat ya di sini. Oke.
Dan untuk range-nya saya menggunakan Fibonacci, juga ada MA juga di sini. Kita akan coba perhatikan ya di sini. Oke, ini range-nya masih sama dengan range kemarin yang saya buat. Tidak ada, saya tidak berubah ini ya. Semua sama masih. Oke, range-nya adalah saham untuk saham SCMA ini ya kan, untuk titik supportnya saat ini berada di level area harga 1890 sampai harga 2030 atau 2040 lah. Jadi supportnya dia berada di level harga 1890 dan titik resistennya berada di level harga 2040. Nah, seperti ini. Ya memang sih ini kan 18.897,13 tuh ya kan. Dan resistennya 2038,34. Saya bulatkan aja gitu. Oke. Sedangkan untuk gapnya ini saham dia ada gap di sini sebenarnya guys. 1880 ya sini gapnya, gap 1 dan gap bawahnya maksud saya gap bawah keduanya itu di level harga 1770. Ini area gap bawahnya gitu. Tapi untuk strong supportnya saham ini berada di level harga 1740,23 ya kan. Sedangkan untuk strong resistennya saham ini berada di level harga 2128,45 atau 2130-an lah. Dan target price-nya harapan saya sih dia berada di level harga 2226,62 seperti itu ya. Kalau nanti dia kuat di harga 2030-an di atas, maka nggak untuk kemungkinan dia akan menguat lagi sampai ke level harga 2130. Mudah-mudahan nanti menguat lagi, ada pola double cup handle ya, atau cup handle sini nantinya dia bisa menguat lagi sampai ke level harga 2230 itu tadi. Oke. Jadi mudah-mudahan kita lihat aja selama dia kuat berada di level harga 1890 sampai 2030, saham ini menarik untuk kita koleksi. Oke, itu saja dari saya untuk bincang saham di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda suka dan bermanfaat buat Anda. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, subscribe-nya, silahkan tinggalkan komen juga. Nyalakan lonceng juga agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten saham di YouTube ini dan juga di podcast tentunya. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya kan. Oh ya, konten ini semua konten saham itu disclaimer on, artinya semua keputusan itu kembali ke si pengambil keputusan itu sendiri. Dalam hal ini tentu saja adalah para trader ataupun investor. Jadi ini bukan sebuah instruksi menjual, membeli ataupun menahan sebuah varian produk investasi. Dalam hal ini tentunya adalah saham SCMA. Ini hanya sebagai second opinion, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai akhir video konten ini. Oke, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Mudah-mudahan pandemi segera selesai. Jangan lupa untuk vaksin juga, ya kan, dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa happy trading, happy investing. Terima kasih dukungannya, dan kita jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.